Assalamualaikum, ketemu lagi di dapur Mimi Kinan. Kita mau buat dangked ayam yang spesial banget. Ikutin terus ya videonya. Kita mulai dengan menyiapkan bahan-bahannya. 1 kg dada ayam, terigu, tapioka, merica, putih telur, air, garam, dan bawang putih. Lalu ada bahan tambahan tepung roti dan terigu. Langkah pertama, kita potong-potong daging ayam dari piletnya. Kita ngambil yang bagian dada ya. Kemudian kita blender. Nah, ini di sini saya pakai chopper. Kalau kamu pakai blender, kamu bisa tambahin air dengan air yang telah kita siapkan tadi 200 ml. Nah, kalau kamu pakai chopper, kamu nanti tambahin airnya setelah kita giling semua adonan, semua dagingnya. Nah, ini kita giling. Kalau teksturnya udah halus kayak gini, kita masukkan putih telurnya. Nah, di sini putih telurnya saya bekuin ya. Ini putih telur sisa saya bekuin. Tapi kalau kamu pakai putih telur yang baru bisa juga langsung aja. 100 gram putih telur itu kira-kira 3 buah putih telur ya. Nah, ini yang udah di blender, udah halus. Sekarang tinggal kita tambahin bahan-bahannya. 3 sendok makan terigu. Kita tambahin aja 2, satu lagi. Oke, kita tambahin. Udah 3 sendok makan. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tapioka. Tepung tapioka. Kamu bisa pakai tapioka, bisa juga pakai tepung sagu. Oke, dimasukin. Untuk kamu yang belum subscribe kita, bantu subscribe kita ya dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang mau request untuk video selanjutnya, boleh tulis di komen ya. Oke, lanjut kita tambahkan 1 sendok makan garam. Oke, nah kalau kalian suka biasa ditambahin kaldu bubuk atau MSG boleh ya, tapi karena di sini saya buat untuk anak-anak, saya nggak pakai. Nah, lanjut kita tambahin bawang putih bubuk. Nah, kalian bisa pakai bawang putih giling kalau nggak ada bawang putih bubuk. Setengah sendok teh merica. Nah, sekarang tinggal kita aduk-aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Oke, kita aduk. Nah, kalau udah tercampur rata gini, tinggal kita tambahkan air tadi. Nah, bagi kalian yang sudah menggunakan air saat blender, karena pakai blender, airnya kalian masukin pas blender daging ya. Tapi kalau di sini saya pakai chopper, jadi airnya saya masukin di akhir. Nah, diaduk sampai rata. Oke. Nah, kalau udah rata, nanti tinggal kita cetak di loyang. Nah, sebelumnya loyang itu kalian olesin dulu dengan minyak. Kalau mau dialasin daun pisang juga boleh agar lebih wangi ya. Nih, teksturnya halus, udah tercampur rata. Sekarang kita masukin ke dalam loyang. Tinggal kita masukin aja semua adonannya. Oke, masukin semuanya, kemudian kita ratakan dengan spatula, agak ditekan ya agar dia padat. Nah, kita ratakan. Oke. Tuh. Kalau kalian mau ditambahin wortel atau sayur-sayuran yang lainnya boleh. Nah, kalau kayak wortel itu jangan lebih dari 200 gram ya, karena nanti dia mempengaruhi rasa. Nah,
Kalau kita mau rasanya tetap enak kayak nugget biasa, jadi masukin wortelnya cukup di 200 gram. Oke, kita kukus kurang lebih 30 menit sampai matang. Ini udah matang ya. Nah, ini udah kita potong-potong. Terserah kalian mau potong sesuai seleranya. Di sini saya potong-potong memanjang. Tuh, kayak stick gitu. Saya potong kayak gitu. Nah, lanjut ke proses selanjutnya. Sekarang kita siapkan terigu dan tepung rotinya. Nah, tepung rotinya kalau kalian mau lebih lengket lagi tepung rotinya, kalian bisa blender dulu sampai halus. Oke, kita masukin terigu. Terigunya ini nanti kita kasih sedikit air sampai dia kental dan sedikit garam agar berasa ya. Nah, tinggal kita aduk. Kita siapkan 3 macam mangkok dengan 3 macam ini bahan ya yang berbeda. Jadi satu bahan kering terigunya, ini bahan basahnya untuk adonan celupnya, dan satu lagi tepung roti. Nah, 3 bagian. Jadi terigu kering, terigu basah, dan tepung roti. Kenapa saya pakai terigu kering di sini? Supaya nuggetnya nanti lebih menempel ya tepung rotinya. Nah, kita celupkan pertama nuggetnya ke tepung terigu yang kering. Lanjut kita celupkan ke tepung terigu yang basah, yang udah ditambahin air dan sedikit garam. Terakhir baru kita celupkan ke tepung roti. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau mau tepung rotinya lebih nempel, kalian bisa blender dulu. Selain itu, nanti dia enggak terlalu banyak remahannya ketika digoreng kalau tepung rotinya kita blender dulu. Oke, udah. Sekarang tinggal kita lanjutkan semua sisa adonan. Nah, kalau udah selesai gini, kalian jangan langsung digoreng ya. Jadi kita bekukan dulu di freezer sekitar 15 menit sampai 30 menit. Jadi dia nanti menempel. Ketika digoreng nggak lepas lagi. Tuh. Nah, semuanya untuk semua adonan lapisin, celupin sampai semua adonan habis. Nah, nanti adonan ini kita bisa simpan di freezer dalam cup-cup di dalam plastik untuk stok. Oke, tinggal kita goreng deh. Goreng sampai dia matang berwarna keemasan. Nah, sebaiknya sebelum digoreng seperti kayak bilang tadi ya, kita masukin dulu di freezer. Oke, ini bisa dibuat stok ya bun, lumayan awet sih. Tapi saya nggak pernah coba sampai awet berapa lama ya, karena nggak lama udah habis di kulkas. Anak-anak suka banget dengan nugget ini. Nah, kalau kalian mau nyimpannya, nanti kalian simpan per cup, per porsi ya, jangan disimpan langsung banyak. Jadi dia nggak rusak kalau ketika kita mencairkannya untuk digoreng. Oke, goreng sampai kecoklatan. Dan siap kita angkat. Oke, ini tinggal kita tiriskan. Nuggetnya siap dinikmatin. Tuh, cantik banget kan nuggetnya. Oke, terima kasih ya udah mampir ke channel ini dan udah nonton video kita. Silakan kalau kalian suka video ini, kalian share, like, dan komen untuk request video apa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.